Salam Merdeka. Welcome to Spirit of Indonesia, sebuah channel yang akan mengulik mengenai sejarah perjuangan dari bangsa Indonesia, bangsa yang sangat kita cintai. Pagi ini saya bersama tim Mas Saya Wendy, Bayu Darsono. saya Muslim. Kita akan datang ke sebuah tempat perjuangan karena situasi sekarang masih dalam situasi pandemi. Kita akan datangin tempat tersebut tidak terlalu jauh, dekat-dekat sini, yaitu di daerah Lekong. Di sana ada sebuah tempat yang sangat bersejarah, penuh dengan perjuangan heroisme, yaitu Tugu Perjuangan Lekong. Betul seperti itu? Betul. Kita akan menata kilas perjuangan para pahlawan yang ada di Kota Tangerang ini, khususnya di Monumen Lekong. Oke, siap? Siap. Mungkin langsung saja kita ke lokasi. Kita berdoa dulu Pak, sebelum ke lokasi Pak. Siap. Ayo Mas Musin, monggo dipimpin. Saya dapat satu. Untuk semua yang kita niatkan baik hari ini dan masa depan. Al-Fatihah. Kita akan merekonstruksi kembali atau merefleksi kembali ingatan kita tentang perjuangan daripada para pahlawan kita. Bayangkan, peristiwa Lekong ini luar biasa heroismenya. Kita baca itu Mas ya. Tadi itu pagi-pagi setelah sholat subuh saya merenung, itu luar biasa sekali. Usia mereka itu belasan loh, belasan tahun. Ada yang 16, ada yang 17, yang 20 sampai 20. Seperti Mayor Daan Mogot yang namanya diabadikan sebagai jalan raya dari Tangerang sampai Jakarta Barat ya, Grogol. Itu baru 20 tahun. Dia waktu itu sudah berpangkat mayor. Luar biasa. Itu korban-korban yang itu mayoritas itu masih anak-anak muda sekali. Luar biasa. Makanya dalam hubungan dengan situasi sekarang ini sudah selayaknya generasi muda kita jangan menjadi generasi yang cengeng. Seluruh dunia sekarang sedang menghadapi pandemi. Dulu ketika tahun-tahun 45, 46 dan sebelumnya itu suasananya itu juga lebih mengerikan. Perang di mana-mana, penyakit itu juga wabah itu juga banyak sekali, kolera dan sebagainya. Dan kita merasakan dalam pengertian di sini itu kita membaca sejarah. Dulu almarhum bapak saya pernah menceritakan bahwa adik dari kakek saya itu menjadi salah satu Romusa yang hingga sampai sekarang ini tidak tahu di mana kuburnya. Sebelum bapak saya meninggal itu sempat cerita kalau jadi jatuhnya pamannya ya itu dikirim ke daerah Sarawak gitu loh. Iya, Sarawak. Malaysia. Iya, jadi menjadi Romusa gitu loh. Kita tahu Romusa itu waduh. Itu bisa ratusan ribu mungkin jutaan.
luar biasa sekali. Karena itu ya kita mencoba di channel Spirit of Indonesia ini, kita mencoba untuk Kembali mengangkat. kembali ya Mas ya, kembali kita mengingatkan, kembali kita ya supaya generasi muda kita ini di saat situasi seperti ini, ayo jangan cengeng, jangan terlalu banyak mengeluh, diilhami dari perjuangan-perjuangan pendahulu ya, pahlawan bangsa ini. Mereka masih sangat muda sekali. Kalau belasan tahun itu kan masih jauh di bawah adik-adik kita. Itu luar biasa, tapi mereka udah mengorbankan harta, darah, nyawa. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu, sobat milenial, ikutin terus Spirit of Indonesia. Luar biasa. Orang itu dia itu membutuhkan sekali, dia menguasai. Tapi sejatinya begini loh, dia itu memang sama, penjajah itu semua. Nah, ini ada satu lagi nih Pak, Hmm. yang coba saya Mm-mm. Setelah 200 meter, gunakan Kiri lane kita. Purwakarta. benteng yang ada di daerah Batu Ceper. Oh. Ada tempatnya itu. Ini yang masih jadi Oke. apa namanya pencarian. Di mana itu Iya, posisinya? sini itu benteng itu Jalan Pak. Sugiarto. Sini bukan? Sini tempatnya. Iya sini. Iya, dia ada di Kiri samping. Jalan Sugiarto, lalu belok kanan. Tuh. Oh iya itu Ini rumahnya rumahnya itu. ini nih. Iya. Berarti Nah, dalam situ tinggal masuk situ kita berarti. masuknya lewat mana? Ini nih? lewat situ, gerbang situ, mundur. Itu tuh, luar biasa itu. Iya makanya nggak terjamah ya karena tempatnya seperti ini, Pak. Di antara Kasihan rimbunan. sekali ya dia di antara ternyata ya. Di sini dulu ada 34 Rumah. Kita parkir di sini aja sih. Oh, tunggunya ini nih. Iya. Ini udah Tangsel ya? Iya, Wah, Pak. berarti saya nggak bisa jadi wali kota Tangsel. Kok begitu? Biasa. Ya, sobat milenial, kita sudah sampai di Monumen Palagan Lengkong, di mana 74 tahun yang lalu di tempat inilah, tepatnya tanggal 25 Januari 1946. Jadi kira-kira 5 bulan setelah kita Indonesia proklamasi merdeka. Di sini beberapa perwira muda, kurang lebih ada 3 perwira muda, yaitu Mayor Daan Monggot, kemudian Letnan 1 Subianto Joyo Hadikusumo, dan Letnan 1 Sutopo, dan beberapa prajurit taruna PETA, yaitu pembela tanah air, itu mengemban tugas untuk melakukan perundingan perlucutan senjata Jepang. Jadi dulu di sini ini adalah markas tentara Jepang. Di dalam buku sejarah di sini dipimpin oleh seorang kapten namanya Kapten Abe. Nah, kira-kira sekitar pukul 4 di dalam buku sejarah diceritakan seperti itu, bahwa para pahlawan kita dengan dipimpin oleh 3 orang perwira ini sampai di tempat ini dan melakukan perundingan di dalam gedung ini. Kita mau mencoba masuk ke dalam, tetapi
kelihatannya terkunci. Ya, memang tidak bisa Tidak bisa ya? Oh ya. Tadi menurut keterangan petugas kebersihan di sini kuncinya dijaga oleh Pak Abli. Oh iya iya iya. Iya. Sobat milenial, ternyata kita tidak bisa masuk, tetapi tidak apa-apa. Gedung ini, Kapten Abli sedang berunding dengan Mayor Daan Mogot. Pada saat perundingan tersebut, entah siapa yang memulai, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Bunyi tembakan tersebut terjadi di luar saat Kolonel AB dengan 3 perwira itu sedang melakukan perundingan. Dan saat bunyi tembakan tersebut, perundingan itu sempat dihentikan dan terjadilah konflik peperangan yang menewaskan 3 perwira dan beberapa anggota dari peta itu sendiri. Saya rasa sih ini respon refleks ya Pak. Iya. Refleks. Jadi refleks dia karena memang terdidik di kemiliteran kedua pihak ini kan. Itu karena terdidik di kemiliteran. Jadi dari pihak Jepang kemudian dari pihak kita itu langsung dalam keadaan sigap ketika mendengar bunyi tembakan tersebut. Iya, dan bunyi tembakan tersebut. Dan karena posisi kita tidak begitu siap, karena kita bangsa Indonesia seperti itu, terdidik untuk menghormati sebuah perundingan. Kita selalu mengedepankan musyawarah, sehingga ketika mereka datang ke sini itu niatnya memang hanya melucuti, tidak niat melakukan penyerangan. Murni Saya kira kalau waktu itu para pejuang kita memang sudah berniat untuk melakukan sebuah perlawanan, mungkin ini sangat mudah untuk dikuasai. Karena mereka dalam posisi siap, dan Jepang sendiri mentalnya sudah runtuh karena mereka sudah kaisar mereka Hirohito itu sudah menandatangani penyerahan kepada sekutu. Nah, saat itu mungkin kalau seperti dikatakan Pak Domo bahwa tentara kita siap, sudah membawa peralatan lengkap, maka tidak mungkin akan terjadinya atau baku hantam dari Indonesia dengan Jepang. Baku hantam. Baku hantam. Jadi kalau baku hantam itu sudah terjadi pun di masa yang lalu. Iya, betul sekali. Sehingga dari pertempuran yang ada di sini itu 34 prajurit Taruna dan 3 perwira peta, yaitu Mayor Daan Mogot, Letnan 1 Subianto Joyo Hadikusumo, dan Letnan 1 Sutopo gugur Di lokasi ini ya. di lokasi ini. Jadi kita bisa bayangkan suasana waktu itu, sobat milenial pasti akan luar biasa lah. Ini tempat ini pasti penuh dengan jenazah para pahlawan kita yang gugur. Luar biasa. Kalau sekarang sih mungkin sudah ramai ya, Pak. Ramai dengan hiruk pikuk kota. Jadi perlu untuk sobat milenial, teman-teman semuanya bisa coba datang ke sini untuk lebih meresapinya. Saya kira sih seperti itu. Baiklah, karena tadi kita bermaksud untuk masuk tetapi ternyata terkunci, kita ajak sobat milenial untuk melihat-lihat sekelilingnya. Ayo kita ikutin. Pada dasarnya gedung ini ada dua bagian. Jadi bagian pertama adalah gedung utama, dan belakang ini ada satu gedung lagi agak kecil, dulu difungsikan itu sebagai gedung penjagaan atau tempat penjagaan. Kelihatannya gedung ini kurang begitu terawat ya? Iya, kurang dirawat. Kurang dirawat. Harapan kita pemerintah bisa lebih memberikan perhatian ya, karena ini luar biasa sekali. Di sini itu
pernah menjadi sebuah tempat yang Peristiwa penuh bersejarah. perjuangan, heroisme daripada pahlawan kita. Ini sobat milenial bisa lihat seperti ini kondisinya, sangat memprihatinkan, kotor, tidak terawat. Jadi ini pada dasarnya sebenarnya gedung ini markasnya tentara Jepang ya Pak? Iya, ini markas tentara Jepang. Posisinya itu Ya, di tengah. gimana sih dalamnya, seperti apa? Bisa dilihat. Sehingga memang pada saat itu Jepang itu kan dia memang ahli strategi ya. Jepang itu ahli pemimpinan Jepang untuk pertahanan, tapi dia ada dibunuh. Itu karena memang itu tadi ya, apa, Jepang itu ahli strategi. Ahli strategi. Bahkan sampai Ya. gua pun dia buat gua buatan. Di sini kita bisa bayangkan 74 tahun yang lalu ya sobat milenial, seperti apa keadaannya. Hutan karet mungkin Pak. Hutan karet yang masih sangat gimana ya, luar biasa. Rimbun, lebat. Iya, pasti sangat lebat, terpencil. Dan ini memang dipilih tempat ini. Pasti militer Jepang waktu itu memiliki perhitungannya gitu. Harapan kita sobat-sobat milenial bisa melihat sejarah ini dan kemudian bisa ya menjiwai lah dalam situasi kita yang sedang pandemi seperti ini, serba keterbatasan, tapi tetap memiliki semangat. Bayangkan pada saat itu usia mereka belasan tahun sudah ikut berjuang demi bangsa. Sangat luar biasa sekali. Karena itu sobat milenial, Spirit of Indonesia akan selalu mengajak dan menghimbau kepada generasi muda untuk menghargai jasa para pahlawannya. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Insinyur Soekarno. Teman-teman, ini pohon atau ini tanaman arbe. Ini tanaman arbe. Dia coba kita bisa lihat ini nih, dia berbulu nih. Ini berbulu. Ya. Ini kalau sudah matang itu warnanya merah. Kemudian dia membuat si ulat itu sangat terpesona sehingga ulatnya itu tuh demen banget ini. Ulat tuh demen banget sama buah ini nih, buah si arbe. Nah, yang kerennya itu, ini buah arbe itu udah jarang banget kita bisa temuin sebenarnya. Dan ini tuh ada di tengah-tengah BSD gitu loh. Kita bisa nemuin ini di tengah-tengah BSD. Ini unik. Jadi area di sini nih ada dua ya. Sobat nih, teman-teman semuanya, ini ada dua tanamannya, ini pohonnya. Ya, sobat milenial, sekarang kita sudah tepat berada di depan monumen peristiwa Lengkong. Di sini tertera nama daripada para pahlawan kita yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya. Di sini sobat milenial bisa melihat ada daftar anggota TRI yang gugur dalam peristiwa Lengkong. TRI, sobat milenial mungkin belum banyak yang tahu, TRI itu Tentara Rakyat Indonesia. Ya. Jadi sebelum TNI ada, itu yang ada adalah TRI atau Tentara Rakyat Indonesia. Di sini ada nama perwira TRI kita. Ada
ada Mayor Daan Mogot yang namanya sekarang diabadikan, sudah lama sebenarnya, bukan sekarang tapi sudah lama diabadikan sebagai jalan dari Tangerang menuju ke Jakarta Barat. Kemudian ada Letnan 1 Subianto Joyo Hadikusumo. Itu beliau adalah adik dari Begawan Ekonomi Indonesia di zaman Orde Baru, Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo. Dan yang ketiga adalah Letnan 1 Sutopo. Di sini juga ada jabatan para pahlawan waktu itu, yaitu Mayor Daan Mogot, itu adalah Direktur Akademi Militer Tangerang. Kemudian Letnan 1 Subianto Joyo Hadikusumo adalah Polisi Tentara Resimen 4. Dan yang ketiga adalah Letnan 1 Sutopo, itu adalah Polisi Tentara Resimen 4. Kemudian di bawah ini adalah nama dari para pahlawan yang waktu itu gugur di peristiwa Lengkong ini. Kita sekarang bisa melihat bahwa di tempat ini, di sekeliling daripada tempat ini, itu banyak berdiri gedung-gedung pencakar langit, rumah-rumah mewah yang sangat luar biasa. Tetapi kita melihat betapa menyedihkannya daripada lokasi perjuangan para pahlawan kita. Harapan kita semoga generasi muda bisa lebih memiliki rasa empati juga terhadap perjuangan dari pahlawan. Bukan begitu, Mas Musin? Mas Bisri? Ya, jadi harapan kami adalah kepada teman-teman sahabat milenial semua, jangan melihat sekarang, jangan melihat yang terjadi sekarang. Kalau melihat terjadi sekarang, semua telah berubah dan tersedia banget. Tapi lihatlah di masa yang lalu bagaimana para pejuang berebut jadinya peristiwa Lengkong. Seperti yang ada di sini dituliskan, peristiwa Lengkong pada hari Jumat petang tanggal 25 Januari tahun 1946 telah terjadi peristiwa berdarah di Lengkong atau Serpong, di mana pasukan dari Akademi Militer Tangerang yang dipimpin oleh Mayor Daan Mogot yang tengah merundingkan penyerahan senjata dari pasukan Jepang di Lengkong kepada pasukan TRI. Secara tiba-tiba sekali telah dihujani tembakan dan diserbu oleh pasukan Jepang, sehingga mengakibatkan gugurnya 34 taruna Akademi Militer Tangerang dan 3 perwira TRI, diantaranya Mayor Daan Mogot itu sendiri. Sebenarnya dibuat monumen ini untuk mengenang jasa para pahlawan. Seperti Bung Karno katakan, jas merah, jangan melupakan sejarah. Harapan kami buat teman-teman semua, tetap ingat sejarah, bagaimana para pahlawan kita merebut kemerdekaan, bagaimana tragisnya para pahlawan kita yang gugur. Dan ini peristiwa Lengkong terjadi setelah kita merdeka. Artinya saat kita sedang berupaya gigih untuk mengisi kemerdekaan dan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, peristiwa ini terjadi gitu. Artinya teman-teman semuanya, di saat yang kita kira damai pun sebenarnya kita masih harus terus berjuang. Dan di sini juga sampai diciptakan sebuah lagu yang berjudul Pahlawan Lengkong untuk bukan hanya mengenang, tapi supaya spirit pahlawan Lengkong itu tetap terjaga, tetap ada, bisa diwariskan sampai dengan generasi kita dan generasi setelah kita. Liriknya di sini ada, jauh di sana di balik tembok terletak Taman Pahlawan Raya, tewas berjuang di medan Lengkong untuk membela nusa dan bangsa. Selamat tinggallah ayah ibunda, selamat tinggallah ayahanda. Ku pergi jauh ke sana mencari bahagia. Ini lirik dari judul lagu Pahlawan Lengkong. Sebaiknya kita kirimkan doa ya Pak untuk para pahlawan. Spirit of Indonesia akan selalu mengajak kepada generasi muda, khususnya
milenial bahwa setelah kita mengunjungi sebuah situs bersejarah, sebuah tempat bersejarah, tempat yang penuh dengan heroisme daripada para pahlawan kita, maka sebagai bukti dan sebagai rasa terima kasih kita, generasi muda ini, kita akan mengirimkan doa. Semoga arwah perjuangan beliau-beliau yang sudah mendahului kita akan mendapatkan tempat yang paling baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, marilah sobat milenial, generasi muda bangsa Indonesia, sejenak kita menundukkan kepala kita untuk mengenang dan mendoakan arwah para pahlawan kita.